Hampir tiap hari kita membongkar kasus-kasus korupsi dan tidak akan berhenti. Sepuluh bulan memimpin, Prabowo Subianto mengklaim sudah merebut kembali uang rakyat senilai 3.300 triliun rupiah. Angka yang bahkan lebih besar dari APBN tahunan Indonesia. Hampir tiap hari kita membongkar kasus-kasus korupsi dan tidak akan berhenti. Dari hutan seluas 6 kali Bali, tambang ilegal, minyak Pertamina, hingga pusaran judi online, semua dipreteli. Ironisnya, di tengah gegap gempita perang melawan korupsi, justru semakin banyak kasus baru bermunculan, melibatkan pejabat kementerian, BUMN hingga konglomerat papan atas. Apakah ini tanda keseriusan nyata atau justru cermin betapa dalamnya akar mafia di negeri ini? Jangan kemana-mana. Kamu harus tahu gimana permainan para elit yang selama ini kita percaya. Inilah kasus mega korupsi yang diungkap di era Presiden Prabowo part kedua. Saya akan tegakkan keadilan, saya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini tanpa pandang bulu. Kasus korupsi kuota haji menjadi salah satu skandal besar yang diungkap di era Presiden Prabowo. KPK mengumumkan kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah. Setelah menemukan penyimpangan pada tambahan 20.000 kuota haji di tahun 2024. Sesuai aturan, mayoritas seharusnya dialokasikan untuk jamaah reguler, namun praktik di lapangan justru separuhnya dialihkan ke haji khusus dengan biaya yang jauh lebih tinggi. Dari skema inilah pejabat Kemenak dan agen travel diduga mengantongi keuntungan yang besar. Tokoh kunci yang terseret antara lain ex-Menteri Agama Yakut Holil Qomas, staf khususnya Isfa Abidal Aziz, serta pemilik biro travel ternama Fuad Hasan Masyur. Ketiganya sudah dicekal KPK agar tidak kabur ke luar negeri. Dalam perkara ini, penyidik juga sudah memberikan larangan atau mencegah para pihak untuk bepergian ke luar negeri. Aliran dana diduga mengalir melalui perusahaan penyelenggara haji dan oknum pejabat, membuka indikasi keterlibatan jaringan yang lebih luas. Pemerintah merespon dengan cepat, mendukung penuh langkah KPK. Yakut sendiri menyatakan siap mengikuti proses hukum dan berharap penyidikan berjalan dengan objektif. Namun isu berkembang lebih jauh, benarkah ada perintah politik dari rezim sebelumnya terkait penambahan kuota ini? Kasus ini kini naik ke tahap penyidikan dan publik menunggu apakah benar skandal kuota haji hanyalah permainan oknum atau justru melibatkan nama besar di lingkaran kekuasaan masa lalu. Jika korupsi kuota haji telah menorehkan luka dari kepercayaan publik, skandal berikutnya itu justru memperlihatkan bagaimana masa depan pendidikan ikut dijadikan lahan bancakan elit. Kasus korupsi laptop Chromebook di Kemendikbudristek menjadi salah satu skandal paling menyedihkan karena menyangkut masa depan jutaan pelajar Indonesia. Program digitalisasi pendidikan yang digagas sejak 2019 dengan tujuan mempercepat transformasi teknologi di sekolah ternyata dipelintir menjadi ladang korupsi. Kejaksaan Agung mengungkap adanya kerugian negara yang mencapai 1,98 triliun rupiah dari pengadaan laptop berbasis sistem operasi Chrome tersebut. Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim yang selama ini dikenal publik sebagai anak muda reformis akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga bersama para pejabat dan stafnya termasuk Juristan, Ibrahim Arif, Mulyad Syahda serta Sri Wahyuningsi melakukan rekayasa pemilihan vendor dan memaksakan penggunaan Chromebook sebelum kajian teknis selesai. Dari total 120 saksi dan 4 ahli yang berbeda, bukti-bukti mengarah pada adanya permufakatan jahat dan penyalahgunaan wewenang. Alih-alih menghadirkan laptop murah dan berkualitas untuk siswa,
proyek ini justru melahirkan perangkat tak layak pakai di banyak sekolah. Kasus korupsi yang melibatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex menjadi sorotan besar setelah Kejaksaan Agung menyita 164 aset tanah senilai 510 miliar rupiah milik tersangka Iwan Setiawan Lukminto atau ISL beserta istrinya. Aset tersebut tersebar di Sukoharjo, Jawa Tengah dan diduga kuat terkait praktik tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam perkara kredit bermasalah. Skandal ini terkuak setelah Sritex, raksasa tekstil yang dulu dikenal sebagai kebanggaan ekspor, ternyata memperoleh fasilitas kredit dari Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank DKI, Bank Jateng, dan Bank BJB tanpa prosedur yang ketat. Kejagung bahkan telah menetapkan 8 tersangka baru, mulai dari mantan Direktur Keuangan Sritex hingga jajaran direksi bank penyalur kredit. Mereka dinilai lalai bahkan sengaja mengabaikan prinsip kehati-hatian perbankan. Akibatnya, negara dirugikan lebih dari 1 triliun rupiah. Selanjutnya, kasus lain yang nilainya jauh lebih besar dan melibatkan lembaga keuangan negara. Kasus korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI yang menelan kerugian negara hingga 11 triliun rupiah. Tersangka utama Hendarto, pemilik PT Sakti Mait Jaya Langit dan PT Mega Alam Sejahtera, diduga bersekongkol dengan pejabat LPEI termasuk Kadif Pembiayaan dan Direktur Pelaksana. Modusnya adalah pengajuan kredit dengan jaminan lahan sawit yang ternyata berada di kawasan hutan lindung serta analisis pembiayaan yang sengaja dipalsukan agar pinjaman tetap disetujui. Ironisnya, dana pinjaman yang seharusnya dipakai untuk operasional perusahaan justru digunakan Hendarto untuk membeli aset pribadi, kendaraan mewah, hingga berjudi. KPK sudah menyita aset senilai 540 miliar rupiah berupa tanah, bangunan, perhiasan, tas mewah, hingga kendaraan bermotor. Ada juga skandal ekspor minyak sawit mentah yang tak kalah mencengangkan. Kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil alias CPO menyeret sejumlah korporasi raksasa, termasuk Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan juga Musimas Group. Modusnya, perusahaan-perusahaan ini diduga menikmati keuntungan ilegal